Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Namun saya percaya bahwa tidak semua kita pagi ini bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, dalam keadaan baik. Mungkin ada di antara kita yang pada saat ini mengalami banyak hal-hal yang berat dalam hidup ini, sehingga kita tidak bisa merasakan hal-hal yang kelihatannya baik hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa memang hidup ini ada banyak tekanan yang harus kita alami. Namun Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengalami tekanan dalam hidup ini, tergantung bagaimana respon kita menghadapi tekanan itu. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita atau kita mau mengandalkan Tuhan? Sebab kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan menghadapi semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk menghadapi segalanya dan mengatasi semuanya. Itu sebabnya kita perlu Tuhan yang menambahkan kekuatannya bagi setiap kita, sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Namun kalau kita mau menghadapi atau mengatasi semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri, percayalah, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah cukup kekuatan kita untuk menanggung semuanya itu. Itu sebabnya tidak heran ada banyak orang, mereka merasa kelelahan, mereka merasa tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan yang ada hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seandainya ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami kelelahan menghadapi beratnya hidup ini, ada berita baik bagi setiap kita. Dan sebelumnya, saya mau ajak kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang mengerti dan memahami kami, serta memperdulikan setiap kami lebih dari siapapun yang ada dalam hidup kami, bahkan yang melebihi apa yang kami bayangkan, apa yang kami duga. Sedemikianlah Engkau Tuhan mengerti, memperhatikan dan mempedulikan hidup kami. Dari surga Engkau memandang ke bumi. Engkau menilik setiap umat manusia di muka bumi ini. Itu sebabnya kami yakin Tuhan, Engkau tahu seberapa buruknya keadaan kami hari ini. Engkau mengerti seberapa parahnya sakit kami hari ini. Itu sebabnya Bapa, kami datang kepadamu, pemerhati hidup kami. Sebab hanya Engkau yang sanggup untuk mengubah keadaan apapun dalam hidup kami menjadi kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan hari-hari yang ada di depan kami. Kami mau serahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami mau serahkan semua masalah, persoalan dan tekanan yang ada dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami yakin Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya sempurna sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri menghadapi lelahnya hidup ini. Engkau senantiasa mengundang kami dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu saat ini, karena kami yakin di dalam-Mu ada kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sertai dalam perenungan kami ibadah ini, supaya setiap kata tidak kembali dengan sia-sia. Dan setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh disemangati kembali, untuk kami boleh menjalani hidup ini dengan ringan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara,
tema kita kali ini adalah kelelahan. Dan kita mau belajar dari seorang yang luar biasa yang bernama Gideon. Apa yang terjadi dengan Gideon yang kita mau pelajari? Kita buka firman Tuhan, Hakim-Hakim 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 7, ayat pertama sampai ke-12. Judul dari perikop ini, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dan dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikian seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berfirman akan kuserahkan, tapi telah kuserahkan. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu.
seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Berapa banyak musuh yang harus dihadapi Gideon? Seperti belalang, seperti pasir di tepi laut. Artinya banyak sekali. Dan saat itu Gideon punya 30.000 pasukan yang bersama-sama dengan dia. Logikanya 30.000 lawan belalang sebanyak belalang dan pasir di lautan tetap tidak seimbang. Tetapi mengapa Tuhan menyuruh pasukannya yang sudah sedikit itu dibandingkan dengan musuhnya untuk pulang sebagian besar? Ketika pulang 20.000, tetap 10.000 dianggap Tuhan kebanyakan. Kenapa? Di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau ketika memberikan kemenangan kepada mereka, lalu mereka pikir karena banyaknya pasukan yang ada. Makanya Tuhan sensor lagi, seleksi lagi, sampai tinggal 300 prajurit yang ada bersama dengan dia. Secara logika impossible. 300 lawan pasir di lautan banyaknya. Tapi itulah Tuhan. Dia mau memperlihatkan kepada Gideon dan rakyatnya bahwa Tuhanlah yang berperang bagi dia, sehingga tidak ada yang bisa membanggakan diri. Karena kemenangan itu sudah pasti. Dari mana saya katakan sudah pasti? Bagaimana saya bisa yakin itu pasti? Seperti tadi saya ucapkan, ulang kembali, Tuhan telah, bukan Tuhan akan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemenangan itu pasti bagi setiap kita yang bersama dengan Tuhan. Nah, kembali saya ingin menyadarkan dan mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa salah satu persoalan serius yang ada dalam hidup ini adalah ketika kita merasa lelah dan belum bisa move on. Ini persoalan yang sangat serius. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak sedikit orang merasa lelah dengan keadaan rumah tangganya. Merasa lelah dan jenuh dengan keadaan kantornya, dengan pelayanannya yang dirasakan membosankan, dan seterusnya dan sebagainya. Inilah yang ingin saya sampaikan kembali, bahwa kelelahan, keletihan, dan kejenuhan bukanlah tanda untuk berhenti berkarya. Karena selalu ada tangan Tuhan yang kuat menopang kita dan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, kekuatan yang lebih lagi. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka setiap pagi kita akan melihat hal-hal yang baru, semangat yang baru, kemenangan yang baru di dalam Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa Gideon dan ke-300 orang prajuritnya masih dalam keadaan kelelahan. Kalau kita baca lebih lanjut,
kisah peperangan ini Bapak Ibu Saudara, sampai mereka bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang itu. 300 lawan segitu banyaknya orang, tentu mereka kelelahan. Tetapi mereka tidak bisa berhenti. Mereka harus menyeberang dan mengejar musuh mereka yang berjumlah 15.000 orang itu. Dalam kelelahan mereka masih dihina, difitnah, diremehkan, dan direndahkan. Tetapi Gideon tidak menyalahkan siapapun. Dengan ke-300 orang dan dalam kondisi yang masih kelelahan dan kelaparan, tetapi bersama dengan Tuhan, mereka melihat kemenangan yang luar biasa. Dari sini kita bisa belajar bagaimana umat Tuhan ketika masih berada dalam peperangan, sekalipun dalam keadaan kelelahan, tetap dapat mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mengapa mereka bisa mengalami kemenangan sekalipun mereka sedang berada dalam keadaan kelelahan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka lelah, mereka tetap maju. Bapak Ibu Saudara, kelelahan ada hal biasa. Itu sebabnya jangan sampai kelelahan menghambat karya kita. Jangan karena kelelahan kita kemudian berpikir hal-hal negatif dan membuat kita hanya merenungkan hari-hari kemarin yang penuh dengan kepahitan dan kesedihan. Makanya tidak heran ketika orang mengalami kelelahan dan dia tidak datang kepada Tuhan, maka dia akan semakin terpuruk dan akhirnya mereka mengakhiri hidupnya. Kita baca itu banyak sekali terjadi. Namun apa yang dialami oleh Gideon, meskipun Gideon dan ke-300 prajuritnya masih dalam keadaan kelelahan, mereka tetap maju. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara kita ada dalam keadaan kelelahan karena berbagai fitnahan orang dan juga tantangan hidup orang, tantangan hidup yang begitu berat, ayo bangkit. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Sebab Tuhan akan menjadi sumber kekuatan kita yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tetap maju. Ingat, yang memegang tangan kita adalah Tuhan, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka lelah, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Ketika mereka meminta belas kasihan orang, tidak ada orang peduli terhadap mereka. Orang bahkan mengejek mereka, meremehkan mereka. Itulah kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya jangan sekali-sekali mengandalkan manusia. Engkau akan dikecewakan habis-habisan. Siapapun mereka, selama namanya masih manusia, jangan pernah mengandalkan mereka. Karena engkau akan dikecewakan habis-habisan. Kadangkala ketika kita sedang susah,
Kita butuh pertolongan orang, tetapi bukan yang menolong. Mereka bahkan justru merendahkan dan mengecewakan kita, menyalahkan kita, dan menuduh kita bahwa Tuhan pasti sedang menghukum kita. Itu sebabnya jangan pernah salahkan siapapun sebagaimana Gideon tadi, tetapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita mengandalkan manusia? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, kita dikecewakan orang habis-habisan, jangan salahkan orang-orang itu, tetapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita mengandalkan mereka? Bukankah Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, sekali lagi saya katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika ini yang terjadi dalam hidup kita, inilah waktunya untuk sadar dan berkata, Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan di atas dari segalanya. Sehingga dengan mengandalkan Tuhan, maka saya akan melihat perkara-perkara dahsyat dalam hidup saya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka lelah, mereka tetap berkarya. Ini penting sekali, yaitu tetap berkarya. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, sebab rencana Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun dan oleh situasi apapun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, meskipun Yusuf difitnah dan dikatakan sebagai orang yang telah melakukan perzinahan sehingga ia harus dimasukkan ke dalam penjara, tetapi apa yang terjadi ketika ia berada di dalam penjara? Dia tidak merenungi nasib, tetapi dia tetap berkarya. Apapun yang terjadi, tetap berkarya. Tetap minta hikmat dan akal budi kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berkarya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka lelah, mereka tetap melakukan yang terbaik. Kelelahan, keletihan, dan kejenuhan bukan alasan bagi kita untuk menghalalkan segala cara, tetapi lakukan yang terbaik. Jika kita tetap punya semangat untuk melakukan yang terbaik, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mencapai target yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku, sadar dan ingatlah, letih, lesu, dan lelah adalah bukti dari kelemahan dan keterbatasan kita. Ketika kita mengalami kelelahan, keletihan, biarlah justru kita di situ menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang terbatas, orang yang lemah, yang tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada kepastian bahwa orang yang terus mencari Tuhan akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Itu sebabnya
lanjutan dari ibadah online ini, saya beri judul, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetap bertahan, tetap semangat. Nantikan hari Minggu depan dalam konten ibadah online hari Minggu pada jam yang sama. Dan jangan lupa untuk di-share kepada sahabat dan keluarga kita, supaya kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersemangat menjalani kehidupan ini. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara kita merasa goal kita serasa begitu jauh, dan kita tidak bisa pahami kenapa Tuhan bawa kita dalam situasi yang seperti ini, sehingga kita merasa bahwa hidup ini terlalu berat dan membuat kita kehilangan semangat untuk menjalaninya. Kalau itu yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara, ingat akan kasih setia Tuhan dan percaya bahwa rancangannya tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Terus percaya dan berharap, sebab Tuhan bukanlah manusia sehingga dia mengingkari janjinya. Apapun yang dia janjikan dalam hidup kita, sekalipun mungkin sampai detik ini kita belum mengalami semuanya, namun percayalah, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Itu sebabnya, mari sekali lagi sama-sama kita akui di hadapan Tuhan. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal.
Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Tiap janjimu terjadi di hidupku. Tiap janjimu terjadi di hidupku. Kami percaya dan terus bertahan. Kami percaya tak akan pernah ditinggalkan selamanya. Tak pernah sendiri, selamanya. Hina naramu hina, shiara bayara bashande. Serahkan semua bebanmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak. Dia akan menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Itu sebabnya sekali lagi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan di atas dari segalanya. Haleluya. Tuhan yang tidak terbatas. Kami percaya pekerjaanmu belum selesai. Kami percaya pekerjaanmu tidak berhenti sampai di sini. Karena Engkau yang telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencanamu atas hidup kami sampai selesai sempurna pada akhirnya. Dengan keyakinan teguh kami berkata dengan iman kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan takut terhadap apapun, karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi. Dan jangankan menandingi, disejajarkan saja, tidak ada satupun yang bisa. Kami yakin, seyakin-yakinnya, seumur hidup kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Kita mau angkat kedua tangan kita, memohon berkat kekuatan yang baru. Sebab Dialah sumber segala berkat dan kekuatan bagi setiap kita di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Roh Kudus yang akan senantiasa
menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.